Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Al Mukminin dan jajarannya. Yang saya hormati juga Kepsek Ataufik, Bapak Ali Mukhtar MPD. Yang saya hormati para tokoh ulama masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Agung dan ini putri saya namanya Cut Anissa Safira SPD. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka ya, dalam rangka presentasi untuk program training. Nama trainingnya 7 Cahaya Kejelasan Membangkitkan Potensi Jenius Anak-anak Indonesia. Alhamdulillah training ini sudah berjalan dari tahun 2008 sampai sekarang. Nanti bisa buka di channel YouTube-nya. Nama channel YouTube-nya 7 angka 7 ya. 7 Cahaya Kejelasan. Dari training ini memang program unggulan. Di awal kita bersama dengan almarhumah Ibu Haja Ani Yudhoyono untuk program Rumah Pintar dikhususkan anak-anak TNI dan Polri. Memang untuk training ini cukup mahal biayanya. Di awal-awal training ini biayanya 3.500.000 per anak. Ya, 3.500.000 per anak peserta ya. Dan mohon maaf tidak ada garansinya. Artinya kalaupun anak-anak kurang maksimal, dia harus mengulang bayar lagi dari awal. Tapi alhamdulillah, insya Allah saya ketemu dengan beliau, ya, Pak Kepsek Ataufik, ya, melalui Pak Haji Muhyiddin, ya, dan wasilah beliau bisa bersinergi untuk nanti untuk mengadakan khususnya Kota Depok. Kota Depok ini belum ada sentral, ya, belum ada sentral untuk training 7 Cahaya Kejelasan. Selama ini saya mengembangkan konsep ini lebih banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dari Ngawi sampai Pasuruan. Ya, Jawa Tengah juga sama, basisnya lebih banyak di Kota Boyolali, Sragen, ya, itu yang kita jalankan. Insya Allah tahun-tahun ini saya fokus lebih cenderung ke Jabodetabek, khususnya Depok, Bogor, dan Bekasi dan Tangerang. Gitu kan. Melihat kondisi saat ini, data statik yang terjadi setelah putus pandemi ini semakin parah. Sebelum pandemi, data LGBT saja Kota Depok itu informasinya kurang lebih 7.000 anak LGBT. Kebetulan juga saya sebagai juga praktisi hipnoterapi yang menangani kasus-kasus kalau kecanduan narkoba, lesbian, dan macam. Saya juga praktisi ya. Alhamdulillah banyak juga yang orang tua ngeluh nih, yang notabene pakai hijab, ternyata mereka lesbian. Nah ini naudzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita tidak mengalami penyakit seperti itu ya. Kota Depok adalah kota para ulama, para kiai. Tapi luar biasanya, ini anak-anak mengidap penyakit yang luar biasa. Bukan hanya tawuran bebas saja, ya, bukan penyakit klepto atau suka maling, tetapi yang khawatirkan lagi udah penyakit kelainan jiwa atau seks yang lebih liar lagi ya. Nah, program ini salah satunya untuk mengurangi, menekan kondisi-kondisi yang sangat ironis ya, yang ada di masyarakat khusus di Kota Depok aja ya. Apalagi seluruh secara nasional kan lebih parah lagi ya. Pointer ya. Ya mohon maaf teman-teman, saya berdiri sebentar ya. Nah, dalam bicara tentang otak manusia, ini dibagi dua. Ada otak kiri. Pointer ini situ ada. Itu mana ini? Itu loh. Is.
Ada ya. Ya, pointer. Ada nggak? Mana ada? Hmm. Hmm? Nggak potong. Kamu ya ini. Ya. Oke, lanjut aja ya. Ya. Otak manusia dibagi dua, ada otak kiri, ya, ada otak kanan. Otak kiri dalam dunia pendidikan adalah hard skill, otak kiri, otak kanan soft skill, ya. Dari dunia otak ini yang dikembangkan dalam dunia pendidikan hanya terfokus hanya otak kiri saja, ya, terfokus hanya otak kiri saja. Tetapi otak kanan tidak dikembangkan. Otomatis bangsa ini akan tertinggal sampai kapanpun. Kalau dunia sebelah Malaysia dan Singapura itu lebih cenderung sekarang dikembangkan yaitu otak kanannya, yaitu soft skillnya. Dalam otak manusia itu ada neuron. Neuron artinya apa? Sistem kinerja saraf. Nah, ini pengaruh dengan kata-kata adalah ucapan adalah doa. Saya minta tolong Ustadz, boleh ke depan Ustadz? Ya. Ya. Kita demokan aja ya langsung ya. Ini sudah diriset oleh Masaru Emoto tentang kekuatan tentang air. Tolong lepas dulu biar nggak ketekuk cincinnya. Takut tekan sakit tadi. Ya, maaf. Sini lah. Balik nih. Ya. Buka. Lagi enggak? Ya. Yang kuat. Buka aja. Lagi. Kaki dibuka ya. Ini kondisi kuda-kuda, ya. Siapapun badan besar atau kecil, ini tidak menganut kekuatan magic ya. Nanti ini ilmiah aja ya. Siapapun badan kecil atau besar ditekan seperti ini kuat. Kenapa? Kondisi kuda-kuda. Tetapi kebalikannya, maaf, rapat sebesar apapun atau kecil apapun, badan kalau udah rapat, dia tidak punya keseimbangan. Dia goyang. Terkena apapun dia goyang. Betul nggak? Emas ya? Saya minta Ustadz, maaf, ke beliau. Dalam situ aja, berdiri aja, ya. Ya. Boleh berhadapan nggak apa-apa? Berhadapan nggak? Ya. Maaf. Rapat lagi. Rapat lagi. Rapat. Mohon maaf, izin ke beliau. Ucapkan saja kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, dilafatkan. Subhanallah, soleh banget. Ya, secara spontan Kiai sudah menyampaikan gelombang afirmasi yang positif, tubuh ini bercahaya. Kalau di foto bercahaya, ya. Secara spontan pun ini kita kenapa pun dia kuat. Saya nggak kuat. Kebalikannya, kata-kata yang kurang baik, tetapi jangan pakai bahasa binatang. Untuk ini, kayak gamis, tapi mohon maaf ya, benar banyak hal yang nggak baik sama antum nih. Yeah. Kalau antum juga kadang-kadang masih tempat yang kurang kurang agamis. Jadi maafin aneh kalau aneh yang diucap kurang. Nah itu secara spontan tubuh merespon negatif. Ini gelap gulita, ya. Dia ditahan kayak apapun, dia lemes. Ya, ditahan kayak apapun dia lemes. Karena disampaikan afirmasinya adalah negatif. Tolong kembalikan lagi yang kata-kata positif. Jadi, Masya Allah, gamis antum, penampilan antum, kayaknya udah menampakkan orang-orang yang soleh. Dan yakin antum sorenya lahir batin ya. Amin. Ya, dapat lagi begini. Sespontan tubuhnya merespon lagi, ya. Ini kan berubah menjadi cahaya lagi. Ya. Saya nggak kuat. Hanya dengan kata-kata. Iya. Ya, syukur. Ya, pengaruh. Jadi ucapan adalah doa, ya. Ucapan adalah doa, ya. Di saat kita menyampaikan kata-kata yang baik, ya, neuron itu bekerja, ya, maksimal, akhirnya membentuk partikel-partikel yang positif. Kebalikannya, ya, kalau ini negatif, jadi lebur. Jadi kalau anak sering diomelin,
tong, bangor banget ya, bangor, apalah bahasa-bahasa yang ini kan, ya itu otomatis dia akan menyimpan ya, ada di pikiran alam bawah sadar. Dan ini susah dan sulit untuk diperbaiki. Ini butuh waktu yang cukup panjang. Ya. Jadi kalau anak-anak kita ingin cepat, pintar, cerdas, selalu ucapkan kata-kata yang baik. Oke, next berikutnya, Cut. Masalah terbesar manusia saat ini yang tidak optimalnya, ya, 90% tidak optimal, otomatis memorinya berkurang, konsentrasi berkurang. Solusinya, ya, mengikuti pelatihan training 7 cahaya jelasan selama 1 hari. Dari jam 7.30 sampai jam 5.30. Ya, selesai acaranya. Manfaat yang pertama yaitu mencetak generasi bangsa Indonesia berakhlak mulia. Yang kedua, mencetak generasi hafiz dan hafizoh. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat, daya fikir dan daya konsentrasi. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan optimisnya. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan pengendalian emosi. Yang keenam, mengatasi kecanduan handphone. Ini sudah banyak sekali anak-anak. Yang ketujuh, mampu menjadi pribadi yang unggul, cerdas. Kalau bicara guru besar kita, Bapak Haji Ari Ginanjar memberikan konsep 3 pilar, yaitu SQ, EQ, dan EQ. Ya. Spiritualnya, intelektualnya, dan emotional quotient-nya yang dikembangkan oleh Bapak Haji Ari Ginanjar. Nah ini 7 cahaya memberikan manfaat, ada 5 penjelasannya. Nah ini bicara tentang kejadian, bicara handphone, ini banyak sekali anak-anak sudah masuk karena rumah sakit jiwa udah banyak. Bahkan mengalami yang meninggal pun sudah banyak. Depok sudah banyak kejadiannya. Nanti bisa kita hadirkan orang tuanya yang sudah korban, orang tuanya sudah nggak punya anak gara-gara handphone. Kecanduan handphone, dia kena radiasi handphone, dia meninggal dunia dalam kondisinya kejang-kejang. Bukan 1, 2. Jadi ada Komjen Pol Dharma mengatakan bahaya saat ini narkoba level 1, sedangkan narkoba itu level 3. Lebih bahaya tentang narkoba atau handphone. Sekarang ternyata lebih bahaya handphone. Dulu tentang narkoba, sekarang lebih bahaya handphone. Ya. Bahkan anak-anak sudah super kecanduan. Bahkan ya mohon maaf, dari orang tua sampai ke bawah sudah main judi online. Ini udah maniak sekali. Dari pejabat sampai rakyat biasa pun sudah kecanduan. Ya. Judi online. Oke, Cut. Ya, ini saya wariskan untuk saat ini. Memang saya sebagai pelopor, ya, founder di awalnya. Saat ini memang langsung saya akan ke depannya untuk ya anak pribadi saya namanya Cut Anissa Safira. Beliau lulusan di UPI Bandung bulan Oktober gitu ya. Ya. Sekarang ngajar di Al-Ifsat, ngajar bahasa Inggris sama guru BK. Ya. Nah, ini tentang otak kiri otak kanan. Mohon maaf teman-teman semuanya. Tangan seperti ini. Tutup rapat-rapat. 3, 2, 1. Ke bawahin aja. Ya. Nah, lihat jempolnya masing-masing. Kalau jempolnya yang kanan di atas, itu otak kiri. Otak kiri. Kalau kirinya di atas, itu otak kanan. Itu otak kanan berarti. Ya, itu otak kiri. Ya, jangan dirubah-rubah ya. Jadi spontan aja. Sebentar lagi ulang. 3, 2, 1. Ya. Itu kalau dirubah pun nggak nyaman. Ya, dia nggak nyaman. Oh, mau dirubah? Ya, tetap ya, habitnya gitu. Nah, kalau yang kanannya di atas itu otak kiri. Ya. Kebalikannya kalau kirinya di atas itu otak kanan. Nah, otak kiri ya, ini otak kiri nih. Ini logika, hitungan, berbicara, membaca, menulis, menganalisa. Di awal, otak-otak kiri ini luar biasa kecepatannya. Dia untuk belajar apapun memahami. Tetapi memang kelemahan otak kiri adalah monoton hidupnya. Monoton. Ya, dia untuk bergaul untuk seseorang, dia butuh hati-hati. Butuh ambil keputusan yang sangat hati-hati sekali. Gak bisa langsung banyak perhitungan. Ya. Kebalikan otak kanan, dia mudah bergaul, pribadiannya. Ya, dia mohon maaf, dia suka belajar tadi. Untuk membaca, menulis itu agak susah, ya. Bukan nggak suka, tapi dia agak susah. Kepribadiannya gampang, dia gampang bergaul kepada siapapun. Intuisinya tajam. Ya, intuisi itu perasaan peka, ya. Dari perbedaan otak kiri otak kanan, ya. Kita menyimbangkan nih. Nah, otak kanan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya dia gampang bergaul, next.
Kalau otak kanan tuh gampang bergaul, ya. Kekurangan adalah dia tidak bisa mengontrol namanya keuangan. Kenapa? Orangnya gampang kasihan. Kasihan. Jadi kalau orang sedih sedikit, kasih. Makanya kalau bergaul sama otak-otak kanan tuh aman itu. Kanan. Jadi ya. Ya. Kalau kiri, mohon maaf, bukan merki ya. Agak sedikit perhitungan, ya, bukan sedikit. Mohon maaf. Kalau bahasa Betawi merki enggak. Jadi bukan merki ya. Sedikit berhitung, ya. Yang kedua, ya. Ya. Otak kiri dia punya, ya, sedikit berhitung. Yang kedua, memang untuk bergaul dia milih-milih teman, nggak bisa langsung akrab, nggak bisa. Tapi kalau otak kanan ketemu si Fulan baru langsung aja, seolah-olah udah teman bertahun-tahun, padahal belum, gitu. Oke ya. Nah, dari program kita itu dia menyimbangkan, ya, motorik otak kiri, otak kanan. Oke. Nah, ini bicara tentang perbedaan otak kiri, otak kanan. Kalau otak kanan, kalau udah marah selesai. Tapi kalau otak kiri marah, dia sedikit nyimpen. Awas ya, awas ya, awas ya. Kalau lewat belakang awas. Ya, jadi sangat perbedaannya lebih beda. Nah, dari program kita untuk menyimbangkan antara otak kiri, otak kanan seimbang. Yang tidak mau belajar menjadi belajar. Yang tadi, mohon maaf nih, sedikit merki menjadi lebih dermawan, ya. Jadi, oke, berikutnya. Nah, dari manfaat dari 7 program tadi, ada bonusnya. Ini ada mata ditutup. Mata ditutup, dia bisa melihat secara normal. Walaupun kondisinya gelap sekali. Ya. Nah, dalam ilmu fisika dibagi 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang komoreseptor. Ya. Jadi anak-anak nanti ada kartu ya, dicium dulu. Oh, ini baunya merah. Contoh merah baunya jengkol. Hitam baunya jeruk. Setiap anak beda-beda penciumannya. Jadi nggak sama, walaupun kartunya sama, tapi penciumannya beda. Itu namanya gelombang pertama komoreseptor, itu dicium. Yang kedua diraba, di merah, hitam dia tahu, tanpa lagi perlu dicium. Yang ketiga yang terakhir adalah gelombang fotoreseptor. Jadi ditembus. Tapi mohon maaf, tidak tembus pakai celana dalam. Ya, jadi hari ini yang nggak pakai celana dalam aman. Ya, jadi bukan anak-anak sana. Jadi tembusnya kalau guru-guru nerangin apapun, dia cuma begini, tak langsung screenshot. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Next. Nanti demonya dengan sepeda mata ditutup ya. Next, berikutnya. Digit angka pelatihan ini secara ilmiah tidak ada yang dimasukkan dalam tubuh anak-anak, pil atau kapsul suntikan. Ya, tidak berbau klinik. Ya. Ada pendidikan selama 1 hari. Ini antara Sabtu atau Ahad nanti bisa dipakai caranya. Nah, setelah anak-anak mengikuti program ini butuh 1 bulan intensif. Jadi anak-anak kita blok dengan ada materi untuk anak-anak tidak lagi menggunakan handphone. Insya Allah anak-anak tobat tadi. Yang kedua, tidak lagi nonton TV. Ya, laptop atau tab lah sebenarnya. Ya, artinya anak-anak nanti lebih fokus untuk belajar, lebih fokus. Ya, itu aja yang bisa sampaikan ya. Untuk materi untuk apa? Di cahaya jelasan. Ini akan sedikit saya demokan video itu. Yang itu aja baca Quran. Nah itu. Ulang dari awal. Dari awal. Jadi demonya setelah pada zuhur mati wujud. Jadi anak-anak diajarkan senam pernapasan dengan Asmaul Husna. Yang kedua ada senam pintar untuk menyimbangkan motorik otak kiri, otak kanan. Nanti diajarkan juga senam speed reading, baca cepat. Ya. Nanti setelah istilah sholat dan makan, ya. Jam 1 kita mulai setel. Ya. Dia memisahkan warna, tes warna. Yang kedua mewarnai tanpa keluar dari garis. Yang ketiga, yang keempat baca Quran mata ditutup. Terpenting anak-anak itu sudah bisa baca Quran. Kalaupun dia kayak apapun, dia bisa tembus. Belum habis pun dia tembus gitu. Ya. Yang terakhir,
bisa naik sepeda mata ditutup. Ya. Dan itu permanen sampai dia meninggal. Jadi kalau kalangan ulama, para habaib, anak-anak habaib semua di Tebet, semua pakai program kita. Jadi saya ngobrol sama anaknya Habib Ali, sekarang almarhum, ya. Sekarang yang ganti kan Habib Muhammad Asgaf, ya. Dia mengatakan, saya diajaran Walid itu kurang lebih 10 tahun harus membuka basironya. Dari pola makannya, pola sholatnya, segala macam itu panjang. Dengan training ini hanya setengah hari, anak-anak sudah dibuka. Jadi nggak perlu pakai tahun-tahunan lagi. Ya, ya ini permanen sampai dia meninggal. Jadi yang perlu di-maintain adalah dengan pola senam pernapasannya, baca Al-Fatihah, ayat kursi 1 kali, ya, Al-Ikhlas 3 kali, sholawat 7 kali. Dan itu aja di-maintain. Dan insya Allah itu akan permanen sampai dia meninggal. Ya. Nah, ini salah satunya demonya. Anak ini belum hafal. Tapi diacak tembus. Oke, cukup. Nah, ini kita demokan, ya. Ini langsung anak ini namanya Cut Anissa Safira, ya. Ini usia waktu kelas 5 SD. Oke, mohon maaf. Jadi 5 SD ini saya install. Sekarang udah selesai kuliahnya, bahkan sudah ngajar. Udah berapa tahun tuh? Dari 5 SD sampai sekarang S1 sampai udah ngajar juga. Ya. Ini mohon maaf, saya buka biografinya. 2 kali pindah TK, hobinya naik-naik meja. Ya. SD sampai kelas 6 nanti ada rapotnya. Itu di SDIT Bina Insani. Ya. Dulu zaman-zaman Pak Samsu, ya. TK-nya ya. Ya. Di SD-nya, alhamdulillah rapotnya isinya ngobrol terus, ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 isi ngobrol. Jadi ini penuh catatan. Ya, alhamdulillah SMP-nya di Al-Kausar, SMA-nya di SMA 3 Depok, ya. Kuliahnya di kampus UPI Bandung. Ini perjalanan luar biasa. Ya. Ya, level pertama adalah mohon izin, Oke. Supaya nanti tidak ada intrik-intrik tipu menipu, mohon maaf, dites dulu. Enggak apa-apa, silakan lanjut tes dulu. Enggak apa-apa. Kita saja. Ditutup matanya. Dibuka dulu, Ada mana ini? Diikat supaya tidak ada unsur rekayasa. Dalamnya ada tisu lagi masalahnya. Udah gelap, tutup lagi. Tapi Ustaz Salim cantik di sini ya. Malah tutup matanya tuh ganteng. Ya. Nah, level pertama adalah dia memisahkan kartu. Ya. Kartu ini bukan tujuan untuk diajar main judi, hanya memisahkan warna saja antara warna merah dan warna hitam. Ya. Nanti anak-anak dibekali kartu musnah. Nanti bukan ini yang dibekali. Nah, ini senam pernapasan dulu, ya. Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, ya. Kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, sholawatnya 7 kali. Tapi kalau anak-anak belum ikuti program ini, walaupun dia tahu seperti itu juga belum kebuka. Saya bisa buka. Yang usia tua masih boleh. Nah, kalau usia tua ada namanya program hipnoterapi. Jadi bonusnya seperti uya-uya bisa hipnotis, itu bonusnya saja. Saya tadi mau dulu, udah kayak saya udah tua, ini pengen ngapalin Quran bisa nggak itu? Ya, hipnoterapi bisa tak? Ya, cukup. Kartu ini bukan kartu sulap, kartu biasa yang dimainkan bapak-bapak yang di pos. Cut, bisa kan, Cut? Warna merah sama warna hitam. Jadi langkah pertama itu dengan penciuman. Jadi setiap anak-anak nanti dicium, tanya beda-beda semua. Warna merah, walaupun sama-sama merah, itu setiap anak beda-beda penciuman. Ilmu tertinggi ada ilmu rasa. Jadi makanya di Cirebon ada masjid yang sang cipta rasa, Ciras. Gitu. Coba kocok lagi, Cut. Belum dikocok ya? Ya. Kalau sudah mahir, dia nggak perlu dicium lagi. Dicium aja. Ya, feeling aja udah kuat ya, tembus.
Iya, terapi ini berapa tadi 1 bulan intensif. Ya, ya, Pelatihan 1 bulan. ya. Kalau anak-anak insya Allah di maintain ya, artinya untuk main handphone. Anak-anak nih bahayanya bukan masalah handphonenya, tetapi gamenya. Bukan handphone, game ya. Nah, anak-anak sekarang sudah kecanduan. Tadi kan saya lihat di situ udah main game bola. Saya pikir lagi belajar, lagi main game. Belajar lagi gitu. Jadi usia di atas 50-an hipno teaching. Ya, hipnoterapi. Ya, hipnoterapi ini bisa dikembangkan, ada hipnoparenting, ada hypnoselling, ada hypnobreeding, ada hipnoforensik, macam-macam. Nah, bonusnya seperti mohon maaf seperti tidur itu bisa hiburan, hipnotis namanya, itu hanya hiburan saja. Saya pernah ngikuti sambil ini ya. Ya. Jadi pernah ikuti di UI namanya Pak Haji Ismanto. UI kan ada ya. Ya, Ismanto. Udah wafat sekarang alhamdulillah. Itu 1 hari sama dengan jam 6 malam. Itu jadi misalnya saya ikut sama istri saya teman-teman. Jadi begitu tak patah tulang rusuk Leher. Anda. Terus istri saya tuh kok. Nama suami siapa? Kok. Gitu lah. Pernah ikut saya, cuma kayak didalami gitu saya. Makanya saya agak tertarik tapi begitu informasi langsung di sini gitu. Saya ingin itu tadi pengen ya bisa menghafal Quran gitu. Jadi pengen ke sana gitu. Jadi anak-anak yang lambat itu bisa dihipnoterapi. Jadi anak-anak yang lambat bisa dihipnoterapi kecepatan nih. Contoh Ustadz, anak ini diinstal ingin bahasa Arab atau bahasa Jerman atau Inggris, itu diinstal cepat dengan hipnoterapi. Jadi motoriknya langsung kebuka semua. Jadi kalau dia ya ini level pertama ya. Ini level pertama. Iya. Memisahkan 2 warna, merah dan hitam. Level kedua, dia memisahkan 4 bentuk. Dia ada love, ada wajib. ya, ini ya. Waru. Sama waru, sama living. Ya. Itu kan juga obat. Dia memisahkan 4 bentuk, ya. Kita akan lanjut. Ya. 4 bentuk ya? Ya, 4 bentuk. Oke. Dan nanti kalau sering ke Tebet, tempat almarhum Habib Ali, nah itu Asgaf, itu semua anak cucu-cucunya sudah program kita semua. Di program memang khusus. Sabtu sore sana. Berapa? Tiap Sabtu sore. Iya, betul. Nanti ketemu sama Habib Muhammad Asgaf, nanti ngobrol sama beliau. Beliau kan bikin pondok pesantren kan Nalwa namanya, di Cakung, belum selesai. Nanti ada video juga nanti juga. Ini level kedua, dia memisahkan 2 warna, 4 bentuk. Ini level 2. Level 1, level langsung 3 dia nggak bisa lompat. Contoh level 1 dia bisa, tiba-tiba langsung mewarnai, dia nggak bisa. Ada tahapan. Ada tahapan. Iya. Nanti kalau udah level kayak seperti next page mata tutup, wah itu untuk hafal Qurannya lebih dahsyat itu. Kasih aja hafalan. Nanti bisa koordinasi dengan Kiai Haji Batu Jaman, LC, ya, masternya Jin, ya. Nah anak-anaknya udah ikut semua itu programnya. Bahkan terakhir saya sama beliau ke Bayah, mengadakan training ini di Bayah. Saya juga bingung, Bayah itu pantai, kondisinya agak pedesaan, tapi mereka bayar 1,5 itu nggak ada yang masalah. Saya juga bingung. Ini orang di pantai, kena biaya 1.500.000, tapi ada nggak ngeluh gitu biayanya. Itu ada 50 lebih kemarin, sama kayak waktu zaman ya ke sana. Makanya ini sempat agak pro dan kontra, saya menurunkan harga dengan 500.000 ini, dengan pola 500.000 ini, kayak berjaman, kamu ngancurin market katanya. Lihat pasar dulu, lihat audiensnya. Menghancurkan pasaran di bawah. Anaknya kayak Batu Jaman itu ada seorang motivator juga. Ya, Awat dia sekarang ngajar bahasa Arab. Dia punya pondok-pondok tapis.
Ya ini level 2. Level 3-nya adalah mewarnai. Ya. Oke, nggak ada salah ya. Ya. Nah ini level ketiga, mewarnai. Lengkap. Di sini diajarkan bagaimana senam pernapasan, ya, kemudian senam pintar, ya, senam speed reading, diajarkan semua ada modulnya. Ini ada meja. Sini aja. Oh ya. Nah kalau ini dia kan paham nih warna apapun dia udah paham. Kalau sudah levelnya udah. Ini nggak keluar garis tadi? Ya nggak keluar dari garis. Boleh cek dulu. Takutnya ada apa? Nah, siap. Nggak ada pembatas ini fotokopian. Iya. Ya. Coba tak. Ya tidak ada pembatas ya. Nah setelah praktek selesai, pada asar kita masuk ke sesi muhasabah. Ini renungan untuk anak-anak dan orang tua. Memang penting sekali untuk menyatukan energi antara orang tua dan anak-anak. Usia dewasa nggak match kalau latihan pola ini. Bisa juga, tapi kan kebutuhan ya. Lebih baik belajar hipnoterapi. Oke. Ya. Jadi kan contoh kayak menghadapi beberapa kasus nih, contohnya anaknya fobia yang bisa diobatin, atau Gitu ya. anak ini maaf nih agak lemot, saya pikir ini kan bisa ditanganin ya. Hipno. Itu anak-anak kalau yang ambil contoh anak yang dia ingatnya agak lemah ya. Install aja sebulan. Itu melebihi dari anak yang cerdas ya. Iya Pak Haji Semanto sih. Kenal berarti? Nah, itu sahabat saya. Di Beliau udah meninggal ya. dekat Kubah Mas itu. Ya. Orangnya agak besar gendut sama Kayak besar. ya. Gendut. Beberapa kali anak-anak kami yang sudah katakan tadi yang termasuk lain, kami ke sana kerjasama dengan beliau. Ya. Nah kami tahu ke yang hari ini malam ini Allah tunjukkan itu teman-teman BK tuh, oh, Ustaz Haji ini siapa orang tua kita? Insya Allah saya minta maaf katakan. Siap. Kita kekurangan orang di sekolah kami itu. Siap. Yayasan PKT lingkungan. Nah juga di fakultas ini ada orang-orang terbuka. Kami ada Haji Semanto, Qadarullah, selesai. Ya itu kawan baik saya. Haji Semanto. Ya. Kenal baik. Meninggalnya di rumah praktek. Ya. Saya datang belum sempat ziarah tapi waktu tadi saya ziarah. Cuman anaknya ada yang itu sebenarnya keinginan kan ingin menghafal gitu saat jadi kalau emang nanti ada pelatihan yang saya bisa mengikuti dia. Ya. Nanti saya pengen ikut di sini. Untuk kebanyakan dosa jadi ngapal susah. Sama gitu. Sama gitu. Kalau kita mau menggunakan dosa lewat dosa. Istri saya ada jarinya gitu. Izin Kiai pinjam Al-Quran yang besar. Ya sholat. Oh kamu nggak sholat? Oh lagi nggak sholat ya? Halo Mi. Halo, Assalamualaikum. Ini Abi ketemu kenalannya Pak Haji Ismanto nih. Jadi selama ini kita kehilangan orang tua nih, ada beliau. Nanti insya Allah yang untuk anak-anak di Fatul Khair, Umi nanti rekomendasikan ke beliau nih. Ya ini lagi ini anak buahnya beliau nih. Apa namanya? Oh, enggak, bukan. Abi ingin ini nunjukin ke apa namanya? Coba sebentar. Bukan. Itu tuh pelatihnya Sasarin gitu. Dan. Bentar ya. Ini Abi ingin demo nih. Abi pengen tunjukin ke Umi. Sebentar. Ini yang udah berhasil nih anak didik beliau nih, Mi.
jadi mewarnai matanya ditutup, nggak keluar garis nih. Ini mahasiswi UPI, Universitas Bohongan, Universitas padahal IKIP gitu kan, UPI itu. Ini beliaunya nih, temannya Pak Jismanto. Ini rapat Asmaul Husna diwarnain, matanya tutup, nggak keluar garis nih. Nah ini. Yang kita habis cerita sama beliau, kita pernah ikut Pak Jismanto di UI kan waktu itu. Nah ini. Ya nanti insya Allah, kan kita kehilangan orang tua nih. Yang Allah takdirkan kami punya orang tua baru nih. Ismail Karim Ustaz Agung. Ustaz Agung. Nah, ini yang punya album ini, Sasarin. Jadi ya, nanti kami minta kontaknya beliau. Ya, makasih. Assalamualaikum. Nah, tanpa keluarga nih. Dan ini permanen sampai dia meninggal. Jadi tidak ada istilah nanti setelah training ini hilang ilmunya. Jadi sampai dia meninggal. Ya. Nanti mohon maaf nih, contoh kayak Mukhtar nih kan, ketemu si Fulan. Karena beliau sudah belajar ini, dia bisa masuk ke pola pikirnya. Oh ini orang jahat, ini orang baik, dia tahu. Jadi nggak perlu lagi disebutkan. Jadi melebihi ilmu intelijen. Intelijen itu kan butuh waktu ya, kuliah ya. Beliau langsung buka semuanya. Nah ini sedikit kita tonton dulu Habib Muhammad Tasawuf pada yang tepat. Nah, ini saksian testimoni anak dari Habib Ali. Ada ya. Hormonnya mana nih? Ini ya, Ya sana. Volumenya. Volume. Oh ini. Ya. Masih di sini. Kita mempunyai tim khusus, ya, tim khusus untuk kursus selama 2 hari, ya, bisa membaca tanpa melihat. Halo, nama aku Aila, ini adik aku Galbi. Kita akan membaca dengan mata tertutup. Yang akan dimulai dengan adik aku Galbi dengan membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imra'a. Dan sekarang aku mau membaca identitas dengan mata tertutup. Indonesia, Surat Izin Mengemudi 12-19-9108-00-1871 Ya, tembus. Walaupun ini kecil tembus. Nana Supriyana 2 Jakarta. KTP SIM kan kecil. 08-1991. Jadi bisa membaca itu tanpa melihat, mereka dengan tutup mata saja cukup dia bisa membaca. Itu mencuci otak kanan dan otak kiri, fungsinya adalah menciptakan anak itu menjadi cerdas, fokus kepada hal-hal yang positif.
Kalau memang program ini kita bisa laksanakan di dalam Ini pondok program pesantren, unggulan untuk maka pesantren akan Malawah. tercipta Kampung. pendidikan Tapi memang proses anak-anak untuk yang pesantren jenius Islam, nantinya, insya Allah. Pengurukannya 1 Itu yang tahun. kita harapkan, dan inilah yang berbeda Bukan dari lawaknya. tempat-tempat yang lain. Ya, ini desain santun termewah ini. Ya, Wujud. Ya, kita sering aja ya. Sudah cukup ya. Insya Allah saya sudah sharing dengan beliau Kepsek ya, mengenai ada jatuh agenda untuk santunan anak yatim tanggal 20 Oktober ya, khususnya di sekolah Taufik. Nanti ada santunan satu peserta untuk anak yatim itu di amplopin 2.000. Tapi memang kita sama-sama sedekah nih ya. Ada donatur yang ngasih uang, saya juga sedekah ilmu. Makanya kan kemarin saya berkonsultasi sama beliau, kalau mau bantu untuk perlengkapan saja, tulis saja, kan buku tutup mata, nanti ada pudul ya, ada alat hayatnya, nanti anak dibikin juga ya. Nah itu perlengkapannya 50.000 satu siswa. Ya, kalau ke sini. Ya, ini nanti dari sekolah Kepsek ada yang danai ya. Nah, untuk makannya dan ada di donatur juga tuh 50 anak tuh. Sudah semua orang donaturnya 50 anak kasih makanan. Jadi untuk snack nanti tinggal Kepsek lah. Jadi buat bantu. Saya selalu mensupport. Bismillah, bismillah. Tapi memang agenda yang berikutnya, ya kan, saya dikasih 4 jadwal nih. Ada Tangerang, Tangsel, Depok, sama Bogor. Tapi kalau memang Depok sendiri mau ambil 2 lokasi, contoh di Atap 1, sini 1, bisa tuh berbarengan tuh antara tanggal 20, kemudian 27 pakai. Sama tuh yang Ada kayak juga, tapi kalau mau diambil nih, ini sepakat nih. Ini karena kan saya udah lempar ke forum teman-teman, gironya belum ada nih. Seolah-olah kita nyari, padahal kita juga sama-sama sedekah nih. Mentor juga sedekah. ilmu luar biasa harus dikaji ilmunya. Cuma dia keberatan masalah tempat sama modul nih kan. Ini yang jadi agak. Tapi kalau ini malam ini kita putuskan juga mau diambil 2 lokasi, yang Citerep saya cancel nih. Itu donaturnya siapa? Dia masih ngambang nih, saya mintain donatur Yang Citerep. yang 1 orang 50.000 untuk modul. Apa yang yatim baru 2.000 orang. Iya, kan ada 4 lokasi. Nah, 4 lokasi nih. Lokasi Depok, Bogor, Tangerang, Tangsel. Nah, untuk Depok dan Bogor itu saya nih untuk suruh koordinasi di lapangan. Tapi kalau untuk Tangerang dan Tangsel sudah ada yang cancel, handle juga. Nah, kalau Pak Kiai mau diambil dua-duanya, satu di Taufik untuk anak-anak gabung lagi, satu lagi di sini. 2 event tuh, tanggal 20 sama tanggal 20. Yatim juga. Nanti satu anak yatim santunan 2.000. Nanti santunan itu dikasih langsung oleh donaturnya langsung, tanpa melalui saya, ya, tanpa melalui saya atau panitia masjid. Jadi mohon maaf nih, uang langsung diserahkan langsung, nggak percaya dengan saya atau pihak DKM enggak, ya. Beliau menyaksikan langsung, ya. Menyerahkan langsung uangnya ke anak-anak. Jadi dia menyiapkan uang 40 juta untuk 4 lokasi, 1 lokasi 10 juta. Kalau memang bagi berkenan tanggal 27 diambil di sini, besok saya akan kasih kabar lagi ke Citerep. Berarti saya nyiapin apa? Itu aja modul yang akan 2,5 juta ya. 2,5 juta itu uang buat saya, jadi untuk perlengkapan anak-anak. Karena satu, ya, ini dan sebagainya. ya, karena modul itu kan satu anak kan 50.000 ya. 50.000 kali 50 kan besar setengahnya. Sama nanti tempat ya. Di atas tuh. Karena kalau memang nanti nggak ada juga masalah nanti kita cari yang mau makan. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Ngomong dulu.
Dari beliau kalau beliau berarti ya. Topik mah. Kita Madinah kan Kita belum dapat tuh ya. Belum. Mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. Kalau jauh bisa juga ya. Contoh orang kita di orang mana? Terus di tengah aja lah. Kita tembak orangnya gitu ya. Gelombang itu kan sama apa? bisa dipraktekin lagi. Ya, bisa. Saya. Ya. Boleh mau jauh-jauh? Saya di ruangan sana saat parkir. Asalin. Telepon itu ya. Ya nanti pakai handphone aja. Oke, biar dekat biar fair. Gitu. Nanti kalau dia ngomong, nanti dia ngomongnya apa? Oh gitu. Ya. Iya. Betul nggak? Nggak bisa apa. Ini sendiri. Mukhtar. Ya Mukhtar boleh. Biar terkonek. Yang ada pada dulu dah. Ya. Yang ada pada dulu. Yang tadi kayu tadi. Hari kemarin kan tahu. Ya. Ini ya. Boleh. Tadi antum boleh tanya, Ustaz. Ya. Ya, kalau Ya, nanti nado. Kamu siapa? Kamu sendiri. ya boleh. Sendiri dulu Dua. ya. Saya cuma ini aja kasih. Boleh. Satu yang di shot loh kameranya. Tadi nggak bisa sedikit. Ustaz ini biar Enggak, kayak yang macam beliau gitu. Biar nanti nggak ada kayasa kan gitu. jangan pura-pura gitu ya, jangan pura-pura gitu ya. Iya kan pura-pura kalau dia bisa. Saya yang bilang kata-kata itu. Enggak, dulu makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Ustaz ganti dulu. Lurus ya, kayak yang Tadi kan saya udah antum coba. lurus kayak tadi bumi jangan ditagih ya. Ya. Lurus ke bawah. 3, 2, 1 kali. Itu artinya. Iya ini masih kuda-kuda nih. Oke. Tekan. Wah, on ya. Sekarang tapi rapat, jadi rapat. Dapat. Rapat lagi. Jempol. Mau nyebut. Udah. Nah, kayak ini mah. Iya, iya. Goyang ya. Sekarang boleh siapa yang mau yang Ustaz. Antum yang mau ngomong kata-kata yang tadi kayak saya. silakan. Biar nggak ada rekayasa kalau lagi saya Nah, kaki rapat posisi. kata-kata yang positif. Kata-kata itu ya. Yang baik. Waduh, masya Allah Pak Didi nih, antum luar biasa, orangnya baik, kemudian peduli, sholatnya juga luar biasa ya, sholat berjamaahnya selalu istiqomah nih. Hebat, subhanallah. Saya coba Ya, kan. sepotong aja. Kuat. Ambil terus kira-kira ya. Nah, cemen. Cemen tararin. Tararin cemen. Tapi emang berat ya. Nah, sama gede badannya kan. Saya yang gila-gila kan. Negatif. Waduh Pak Didi, apa namanya? Antum sholat berjamaahnya nggak kelihatan lagi nih, kayaknya sibuk dengan dunia nih kayaknya. Udah apa namanya? Males kayaknya ke masjid itu. Ya, boleh ditekan lagi. Tekan lagi, Pak. Nggak usah dicocok. Dia rumah sendiri. Iya, masih kurang jelek ya. Hah? Nggak bisa kan orang baik. Bukan, silakan. Iya. Udah bisa ngerasain. Masuk mana? Iya. Udah Kurang jelek. Kayak tadi ya. Sekarang kata-kata positif lagi. Positifnya lagi tadi. Ya Pak Ustadz Didi, baik antum orang yang selalu menolong, peduli, kemudian insya Allah baca Qurannya juga istiqomah, salat berjamaahnya, kemudian silaturahimnya juga luar biasa. Subhanallah. Kita pakai apapun, apa keras ya, menganggap keras beda. Lebih keras, pas-pasan. Masak ya, pakai, jadi tidak ada kata kayak kalau ilmu di sana, boleh Kalimantan, satu lagi di Papua ya boleh. Karena itu belum ada namanya gelombang khusus. Daripada program ini, insya Allah tadi bisa membedakan kartu ya, warna ya, warna hitam sama putih. Dua bentuk. Ya, kedua bentuknya Wajib. wajib,
waru ya, Sama keriting. apa? Sama ya. Dan tadi mewarnai tanpa melewati garis. Akhirnya tadi baca Quran. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita pikirkan, kita berjuang, kita berkorban untuk anak kita, agar anak kita kedepannya lebih berguna lagi, dan terutama bisa menghafal Al-Quran. Dan ini abadi ya, Ya, artinya sampai sampai meninggal. Gitu. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat dari tayangan ini dan banyak yang Bisa ikut ya, dilihat, insya Allah. samping dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. nggak harus dulu ya nggak? Bantu. Inilah sumbernya. Ya. Sumber Pak Ustadz Haji. Haji Agung. Haji Agung ini sama anaknya. Cut Anissa. Ini narasumber Ustadz Anissa. Cut Anissa. Ini narapidana. Insya Allah mudah-mudahan. Itu bisa diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Cut, itu biasa bercanda sih, maafin ya. Iya. Soalnya pada tua-tua kalau nggak bercanda terus nanti.